Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang metode BST dan AVL yang berjudul Sistem Kompetisi Turnamen Catur. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Dina Cahyanti dengan nomor MPM 2308 1010084. Kemudian teman saya Lindra Octavia Senturi dengan NPM 2308 1010027. Kami memilih studi kasus turnamen catur karena sederhana dan terstruktur. Cocok untuk AVL3 dengan format eliminasi atau round robin. Kemudian data stabil. Jumlah peserta tetap selama turnamen. Memaksimalkan efisiensi AVL3. Kemudian mudah dipahami. Tidak memerlukan data atau fitur kompleks seperti statistik permainan. Kemudian universal. Catur adalah olahraga yang dikenal luas, mudah dimengerti oleh berbagai kalangan. Program yang kami gunakan adalah bahasa C. Kemudian di program kami ini memanfaatkan BST dan AVL untuk mengelola data peserta dengan menyimpan permanen. Fitur seperti penyeimbangan pohon atau AVL, pencarian, dan penghapusan data membuatnya cocok untuk aplikasi yang membutuhkan efisiensi tinggi. Perbedaan di program. Di program kami, BST tidak menjaga keseimbangan pohon, tetapi BST mendukung penghapusan data. Jika AVL menjaga keseimbangan dengan rotasi otomatis, tetapi AVL tidak mendukung penghapusan data. Kemudian fitur dari program kami. Fitur utama dari program ini meliputi insert atau menambah data, kemudian delete atau menghapus data peserta, ini hanya untuk BST, kemudian search atau mencari data peserta berdasarkan ID, hanya untuk BST juga, kemudian view atau menampilkan daftar peserta, kemudian menghitung jumlah not peserta di pohon, lalu menghitung kedalaman pohon, kemudian memvalidasi keseimbangan pohon. Ini hanya untuk AVL. Lalu program mendukung pengelolaan data yang disimpan secara permanen di file eksternal data_bst.txt untuk BST dan data_avl.txt untuk AVL, sehingga data tidak hilang saat program ditutup. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan inputnya. Yang pertama, di sini kita ada struktur not untuk BST dan untuk AVL, yang dimana struktur ini menggunakan struct yang akan memunculkan nama dan ID. Yang kedua, fungsi untuk membuat node untuk BST dan AVL. Fungsinya itu akan menampilkan sebuah nama dan juga ID. Lanjut, untuk menambahkan node ke BST, di mana akan menampilkan peserta dengan ID atau nama akan muncul sudah ada. Begitu juga dengan fungsi untuk mencari node ini, yang dimana kita akan mencari data yang ingin kita cari. Lanjut, fungsi dari menghapus node dalam BST ini, yang dimana kita akan menghapus sebuah data jikalau node yang kita ingin hapus, maka node yang kita hapus tidak akan ditemukan. Lalu jika kita menghapus node yang belum kita hapus, maka node akan berhasil dihapus. Lalu fungsi untuk menampilkan BST ini akan menampilkan BST yang ingin kita cari atau hapus. Lanjut, untuk menghitung jumlah node, di mana fungsi untuk menghitung jumlah node ini akan memunculkan jumlah data yang kita tambahkan. Lalu menghitung kedalaman pohon BST, yang dimana input ini akan menghitung kedalaman data yang kita telah masukkan. Dan yang selanjutnya ada operasi AVL. Di sini ada fungsi mendapatkan tinggi dari node. Kemudian di sini ada fungsi rotasi kanan. Fungsi mendapatkan tinggi node. Fungsi ini digunakan untuk mendapatkan tinggi suatu node dalam pohon AVL. Tinggi sebuah node adalah panjang
jalur terpanjang dari node tersebut ke salah satu daun. Jika node bernilai 0 atau tidak ada, maka tinggi dianggap 0. Jika node ada, tinggi node tersebut diambil dari atribut height. Kemudian fungsi rotasi kanan. Fungsi ini melakukan rotasi kanan pada sebuah subtree yang berakar pada node Y. Rotasi kanan digunakan untuk memperbaiki ketidakseimbangan pohon AVL yang terjadi ketika subtree kiri lebih tinggi dari subtree kanan. Kemudian ada rotasi kiri. Rotasi kiri untuk memperbaiki ketidakseimbangan pohon yang terjadi jika subtree kanan lebih tinggi dari subtree kiri. Node kanan menjadi akar baru dan tinggi node diperbarui. Kemudian mendapatkan faktor keseimbangan. Fungsi ini menghitung faktor keseimbangan sebuah node, yaitu selisih tinggi subtree kiri dan kanan. Nilai ini digunakan untuk menentukan apakah rotasi diperlukan. Kemudian, fungsi menambahkan node pada AVL. Fungsi insert AVL menambahkan node baru ke pohon AVL dengan menjaga keseimbangannya. Fungsi ini menambahkan node baru ke pohon AVL dengan menjaga keseimbangan. Contoh saja menambahkan node. Jika root kosong, buat node baru. Jika ID lebih kecil, tambahkan subtree kiri. Jika ID lebih besar, tambahkan ke subtree kanan. Jika ID sudah ada, tampilkan pesan dan kembalikan root. Kemudian fungsi ini akan memperbarui tinggi. Kemudian fungsi ini akan memperbarui tinggi root setelah menambahkan. Kemudian fungsi ini akan mengecek dan memperbaiki keseimbangan. Jika tidak seimbang, lakukan rotasi. Rotasi kanan jika subtree kiri terlalu tinggi, rotasi kiri jika subtree kanan terlalu tinggi, kemudian rotasi ganda. Kiri kanan atau kanan kiri jika diperlukan. Kemudian hasilnya nanti akan mengembalikan akar pohon AVL yang seimbang setelah penambahan. Kemudian ada fungsi menampilkan AVL in order traversal. Fungsi void display di sini untuk memeriksa apakah pohon kosong. Jika pohon kosong, tampilkan pesan bahwa tidak ada data. Kemudian jika tidak kosong, akan menampilkan header tabel yang menunjuk format ID dan nama. Memanggil fungsi print AVL tabel untuk mencetak data. Fungsi print AVL tabel melakukan in order traversal. Recursive memanggil subtree kiri, cetak node lebih kecil dahulu, kemudian mencetak ID dan nama dengan format tabel. Kemudian ada menghitung jumlah node. Fungsi ini adalah untuk menghitung jumlah node di AVL. Lalu selanjutnya ada fungsi menghitung kedalaman pohon AVL. Fungsi ini menghitung kedalaman pohon AVL secara rekursif. Jika root adalah 0, artinya pohon kosong atau mencapai ujung cabang kedalamannya adalah 0. Kemudian ada hitung kedalaman subtree kiri dan subtree kanan. Kedalaman pohon dihitung sebagai 1 untuk node saat ini, ditambah nilai maksimum dari left depth dan right depth. Kemudian hasilnya fungsi ini mengembalikan kedalaman maksimal pohon AVL, yaitu panjang jalur terpanjang dari akar ke daun. Lalu selanjutnya ada fungsi validasi keseimbangan. Fungsi ini memeriksa apakah pohon AVL seimbang. Jika semua node memiliki faktor keseimbangan kurang sama dengan 1 dan subtree valid, mengembalikan 1 atau benar. Jika tidak, akan menampilkan 0 atau salah. Selanjutnya ada menghitung kedalaman pohon AVL. Jika root adalah 0, artinya pohon kosong atau mencapai ujung cabang kedalamannya adalah 0. Hitung kedalaman subtree kiri dan subtree kanan. Kedalaman pohon dihitung sebagai 1 untuk node saat ini, ditambah nilai maksimum dari left depth dan right depth. Kemudian ada fungsi validasi keseimbangan AVL. Fungsi ini memeriksa apakah pohon AVL seimbang. Jika semua node memiliki faktor keseimbangan kurang dari 1 dan subtree kiri menyeimbangkan 1, benar. Jika tidak, 0 atau salah. Selanjutnya ada menyimpan dan memuat BST dan AVL. Fungsi dasar untuk menyimpan pohon BST ke file bst.txt. Butuh traversal in order untuk menulis data node ke file. Kemudian menyimpan BST ke file preorder traversal. Fungsi ini menyimpan data pohon BST ke file dengan preorder traversal, akar, kiri, dan kanan.
Kemudian menuliskan ID dan nama tiap node ke file. Kemudian ada fungsi untuk menampilkan visualisasi tree. Fungsi ini menampilkan visualisasi pohon AVL identifikasi berdasarkan kedalaman node. Menggunakan pre-order traversal, subtree kanan ditampilkan terlebih dahulu, diikuti oleh node saat ini, dan kemudian subtree kiri. Lalu ada fungsi memuat BST dari file. Fungsi ini memuat pohon BST dari file. Tiap baris dalam file berisi ID dan nama, yang digunakan untuk menambahkan node ke pohon dengan memanggil fungsi insert BST hingga akhir file. Lalu ada fungsi menyimpan AVL ke file preorder traversal. Jika root tidak null, data node ID dan nama dituliskan ke file. Kemudian fungsi dipanggil rekursif untuk subtree kiri dan kanan. Hasilnya nanti pohon AVL disimpan dengan urutan preorder akar kiri dan kanan. Kemudian fungsi memuat AVL dari file. Tiap baris berisi ID dan nama yang digunakan untuk menambahkan node ke pohon dengan memanggil fungsi insert AVL hingga akhir file, yaitu EOF. Kemudian program utamanya. Pada fungsi main, dua pohon yaitu BST dan AVL diinisialisasi dan data dimuat dari file. BST itu akan membuka file bst_data.txt untuk membaca. Kemudian memanggil fungsi load from file untuk memuat data ke dalam pohon BST. Kemudian menutup file setelah data dimuat. Kemudian jika yang AVL membuka file AVL_data.txt untuk membaca, kemudian memanggil fungsi load AVL from file untuk memuat data ke dalam pohon AVL, kemudian menutup file setelah data dimuat. Hasilnya nanti data dari dua file dimuat ke pohon BST dan AVL. Kemudian di sebelah kanannya ada in pilihan. Fungsi ini menampilkan menu utama dengan pilihan sebagai berikut, yaitu BST, AVL, visualisasi BST, visualisasi AVL, kemudian keluar. Pengguna diminta untuk memilih salah satu opsi dengan memasukkan angka yang sesuai. Selanjutnya cache dalam BST, yang dimana cache BST ini akan memunculkan sebuah menu pada BST. Yang pertama tambah peserta, yang kedua hapus, cari, menampilkan jumlah kedalaman pohon, dan yang terakhir akan kembali ke menu semula. Yang dimana jikalau kita memasukkan atau menambahkan data yang ingin kita tambahkan, maka outputnya akan muncul bahwasan berhasil menambahkan peserta dengan ID dan nama. Lalu jikalau kita untuk menghapus, maka kita akan menggunakan kode print ID yang akan dihapus. Lalu fungsi untuk delete ini untuk menghapus peserta atau data yang kita tambahkan, maka akan muncul bahwasan ID yang kita hapus berhasil dihapus. Tetapi jikalau kita menghapus ID yang kita sudah hapus, kita hapus kembali lagi, maka ID tersebut tidak akan ditemukan. Lalu memasukkan kode untuk ID yang akan kita cari. Peserta yang kita cari akan tidak ditemukan jikalau ID yang kita masukkan tidak sesuai. Yang selanjutnya memunculkan banyaknya peserta yang kita tambahkan, lalu jumlah node-nya, kedalaman pohonnya, lalu kembali. Yang kedua, cache AVL, yang dimana hampir sama dengan cache BST tadi, tetapi perbedaannya itu di sini akan menambahkan sebuah validasi keseimbangan, yang dimana validasi ini akan memunculkan bahwasan pohon APL yang kita masukkan itu seimbang atau tidak seimbang. Nah, jikalau APL tersebut tidak seimbang, maka outputnya akan muncul bahwasan pohon APL tidak seimbang. Tetapi jika pohon APL tersebut seimbang, maka akan muncul pohon APL valid dan seimbang. Itu program utama, yang dimana program ini akan memasukkan visualisasi BST, APL, dan keluar dari program tersebut. Lalu
di mana kita akan menyimpan data ke file. Sebelum keluar kita akan menggunakan kode vopen bst data.txt dan vopen apl data.txt. Selanjutnya outputnya, jika kita sudah merun maka outputnya akan tampilannya seperti ini, yaitu menu utama. Yang pertama BST, APL, visualisasi BST, visualisasi APL, dan keluar. Visualisasi yang kita temukan di BST dan APL akan berbentuk seperti ini, contohnya, yang dimana visualisasi BST kami seperti garis miring. Kenapa? Karena jikalau nilainya yang di atas makin besar dan ke bawah makin kecil, maka akan bentukan seperti ini. Karena jika nilainya makin kecil ke bawah, dia akan sebelah kiri. Sama juga dengan APL. Jikalau nilainya kecil maka dia sebelah kiri, jikalau nilainya besar akan sebelah kanan. Lanjut, jikalau kita memilih pilihan yang pertama pada menu utama tersebut, maka akan muncul menu BST. Tetapi jika kita memilih menu utama yang kedua, maka akan muncul menu APL, yang dimana perbedaan dari BST dan APL ini yaitu menghapus, mencari, lalu validasi keseimbangannya. Lanjut, BST binary search tree. Nah, di sini kita akan memasukkan atau menambahkan data yang ingin kita tambahkan. Di sini kami menambahkan data yang pertama namanya Kevin dengan ID 10, ID 0, maka akan menampilkan berhasil menambahkan peserta dengan ID 0 dan nama Kevin. Yang kedua, jikalau kita mencari nama yang sudah kita daftarkan, maka hasilnya akan peserta dengan ID 1 sudah ada. Yang kedua, delete, yang dimana kita akan menghapus sebuah data yang ingin kita hapus. Contohnya, ID yang saya hapus yaitu 0, lalu akan muncul atau menampilkan dengan ID 0 berhasil dihapus. Tapi jika kita mengulang ID yang sudah kita hapus ingin kita hapus kembali lagi, maka dengan menampilkan peserta ID 0 tidak ditemukan. Selanjutnya ada output delete. Jika kita memilih angka 2 yaitu hapus peserta, kita diminta untuk menginputkan ID yang akan dihapus. Contoh saja kita memilih ID 0, kemudian akan muncul peserta dengan ID 0 berhasil dihapus. Kemudian jika ID yang akan kita hapus tidak ada, contoh saja kita kan sudah menghapus ID 0, lalu kita masukkan saja ID 0 lagi, kemudian akan muncul peserta dengan ID 0 tidak ditemukan karena ID 0 sudah berhasil dihapus tadi. Selanjutnya ada search. Di sebelah kiri, pilih saja angka 3 yaitu cari peserta. Kemudian kita memilih ID yang akan dicari, contoh saja 1. Kemudian akan muncul ID 1 nama Dina. Selanjutnya di sebelah kanan, jika kita mencari ID yang tidak ada atau sudah dihapus atau belum diinputkan sama sekali, maka akan muncul pesan peserta tidak ditemukan. Selanjutnya ada view. Jika kita memilih opsi 4 yaitu menampilkan semua peserta, maka akan muncul ID dan namanya. Jadi ID 1 itu Dina, kemudian ID 2 Lindra, dan seterusnya. Selanjutnya ada jumlah not dalam AVL. Jika kita memilih output 5 yaitu jumlah peserta, kemudian akan muncul pesan jumlah not 10. Seperti yang diketahui tadi, di view ada ID, ada 10 ID dan ada 10 nama. Berarti itu adalah jumlah peserta di dalam not. Kemudian ada kedalaman pohon. Jika kita memilih pilihan 6 atau kedalaman pohon, maka akan memunculkan kedalaman pohon sama dengan 10. Selanjutnya output AVL tree. Di dalam AVL tree ini kurang lebih sama dengan BST tadi. Jika kita memilih angka 1 yaitu tambah peserta atau insert, kita disuruh memasukkan nama kemudian ID-nya. Contoh nama Kevin kemudian ID 0. Jika berhasil, akan muncul pesan berhasil menambahkan peserta dengan ID 0 dan dengan ID 0
dan nama Kevin. Kemudian jika kita akan menambahkan peserta, tetapi peserta itu sudah ada sebelumnya, maka akan muncul peserta dengan ID 21 sudah ada. Oke, lanjut view. View ini adalah menampilkan sebuah peserta AVL. Nah, akan muncul seperti ini. Jumlah node dalam AVL yaitu berjumlah 11. Kedalaman pohon dalam AVL yaitu 4. Keseimbangan pada pohon AVL itu pohon AVL-nya valid dan seimbang. Oke, kesimpulan yang dimana program ini implementasi struktur data biner Share Tree, BST, dan Apple Tree untuk mengelola data peserta berdasarkan ID dan nama. Program mendukung operasi seperti menambahkan, mencari, menampilkan, menghitung jumlah node, dan menghitung kedalaman pohon pada BST dan AVL. Validasi keseimbangan untuk AVL Tree dan menyimpan dan pemuatan data dari ke file. Kesimpulannya, program ini memanfaatkan struktur data pohon untuk menyimpan dan mengelola data secara efisien dengan fitur keseimbangan pada AVL Tree untuk memastikan format optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.